Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 22 Desember 2023. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami bersyukur untuk kasih setia dan rahmat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di bulan Desember ini kami boleh bersama-sama sekali lagi mengingat dan merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus di dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami boleh menerima juru selamat yang memberikan kami kepastian akan keselamatan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu, kami mendengar firman Tuhan, kami boleh merenungkannya dan kami juga belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga damai, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Sapaan Damai Sejahtera tentang tradisi Natal Santa Claus, apakah diperbolehkan. Dan tema perenungan kita pada hari ini adalah Christmas is about Jesus Christ. Dan saat ini saya mau mengajak setiap kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-14. Lukas 2 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah," katanya. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Keluarga damai, setiap kali perayaan Natal tentu kita seringkali melihat figur Sinterklas atau Santa Claus yang selalu memeriahkan suasana Natal. Budaya ini memang jelas tidak ada di dalam Alkitab. Figur ini bahkan tidak ada di dalam dunia nyata. Dia hanyalah tokoh fiktif dalam sebuah tradisi yang dipinjam dari budaya barat. Bapak Ibu Saudara, Sinterklas digambarkan sebagai seorang sosok tua yang sangat baik. Setiap Natal dia akan memberikan kado istimewa bagi anak-anak yang baik. Kehadirannya sangat dinantikan anak-anak dan para orang tua memanfaatkan tradisi ini untuk mengendalikan kenakalan anak-anak mereka. Paling tidak selama bulan Desember. Pertanyaannya saat ini bukan hanya sekedar boleh atau tidak boleh, tetapi apakah Sinterklas menjadi esensi dari Natal yang sesungguhnya? Dan apa dampak yang tercipta dari pemahaman akan Sinterklas ini? Bapak Ibu Saudara, Natal seakan sudah menjadi sebuah perayaan untuk semua manusia. Perayaan yang meriah dan begitu banyak orang yang merayakan. Tetapi tidak jarang mereka yang merayakan justru tidak paham, dan bahkan kalau kita lihat-lihat di negara lain nampaknya Natal tidak lagi hanya tentang Kristus yang lahir. Kisah tentang Sinterklas dan membagikan kado, hadiah seakan-akan lebih menarik untuk diceritakan dan dirayakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jika kita telusuri lebih dalam, hal ini sangat berdampak bagi pengenalan dan pengetahuan yang benar di dalam kehidupan keluarga, bahkan juga pertumbuhan iman sejak anak-anak. Hal pertama yang perlu kita waspadai adalah tentang kesalahan konsep teologis yang pada akhirnya fatal ketika kita memegang tradisi ini. Di balik suasana meriah yang selalu dihadirkan oleh Sinterklas, kisah yang meliputi figur ini sangat berbahaya sebenarnya secara teologis. Sinterklas digambarkan sebagai seorang yang maha tahu, karena itu dia bisa mengenal perilaku setiap anak. Kapanpun dan dimanapun mereka berada, digambarkan dia hadir. Kesalahan teologis lain yang serius adalah konsep tentang Sinterklas yang hanya akan memberikan kado kepada anak-anak yang tidak nakal. Dengan kata lain, kado tersebut bukanlah ungkapan kasih sayang, melainkan apresiasi terhadap perbuatan yang dilakukan anak-anak. Jika Sinterklas dipahami sebagai figur ilahi dan jika pemberiannya dipahami secara hadiah yang hanya untuk orang-orang yang baik saja, hal itu tentu akan merusak pikiran anak-anak dan pemahaman keluarga tentang anugerah Allah.
Pemberian Allah tidak selalu ditentukan oleh perbuatan baik manusia. Bahkan keselamatan justru diberikan secara cuma-cuma kepada manusia yang berdosa. Dari pemahaman ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa sudah banyak kalangan yang sebenarnya mengajarkan dan menceritakan tentang Sinterklas di bulan Natal. Tetapi apakah Natal adalah tentang Sinterklas dan tentang ornamen lainnya? Hal ini Bapak Ibu Saudara bukan berarti boleh atau tidak boleh. Tetapi mari kita merenungkan bersama-sama siapa yang sebenarnya mau kita ceritakan dan perkenalkan kepada khalayak ramai tentang Natal itu. Siapa yang mau kita ceritakan kepada keluarga, anak-anak atau bahkan cucu-cucu kita? Apakah kemeriahan Natal atau ornamen Natal saja cukup untuk kita rayakan? Atau kisah tentang Natal yang sesungguhnya? Yaitu tentang Yesus Kristus yang lahir bagi setiap orang yang berdosa. Dia mau menjadi manusia karena mengasihi kita yang berdosa. Dia mau meninggalkan tahta yang mulia, ganti tempat yang hina, agar engkau dan saya yang hina ini boleh menerima kemuliaan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara kita wartakan tentang Kristus itu ketika kita berkumpul bersama dengan keluarga, anak-anak dan cucu-cucu kita, agar mereka boleh mengenal dan bersama dengan keluarga kita mensyukuri kelahiran Kristus di dunia. Karena dialah kisah teragung dan terindah yang perlu menjadi kisah hidup kita, yang kita wartakan kepada keluarga dan bahkan kepada orang-orang lain. Because Christmas is not about Santa. Christmas is about Jesus Christ. Natal bukan tentang Sinterklas, tetapi Natal adalah tentang Kristus yang lahir bagi engkau dan saya yang berdosa. Dan ia begitu mengasihi engkau dan saya. Mari kita wartakan cerita yang teragung dan terbesar bagi seluruh bangsa ini, bagi keluarga kita, dan bagi siapa saja yang belum pernah mendengar kisah ini. Mari kita pakai hidup kita untuk boleh mewartakan tentang siapa Yesus yang lahir di momen Natal ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah berita terindah dan teragung yang kami dengar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau Engkau mau datang ke dunia menjadi manusia, menjadi juru selamat dan satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan ucapan syukur yang kami rasakan di dalam kehidupan kami mau mewartakan tentang siapa Yesus Kristus itu kepada keluarga kami, kepada anak-anak, kepada cucu-cucu kami, sehingga mereka boleh mengenal siapa Yesus Kristus itu dan mereka boleh percaya dan mengalami pertumbuhan di dalam iman akan pengenalan tentang Yesus Kristus yang datang mengasihi dan menjadi juru selamat mereka. Tuhan, pakai hidup kami. Tuhan, tolong di momen Natal ini sekali lagi kami boleh mewartakan tentang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mewartakan tentang kasih Allah itu kepada setiap orang yang kita temui di dalam momen Natal ini. Tuhan Yesus memberkati.